keluhan dari yang punya motor ya. Motor saya tuh goyang-goyang katanya. Jadi kalau kaku itu teman-teman, jadi motor itu kayak goyang gini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kami kedatangan Beat Street ya. Ini permasalahannya adalah keluhan dari yang punya motor ya. Motor saya tuh goyang-goyang katanya. Nah, jadi setelah saya tes ternyata di sini permasalahannya konis atau komstir ya. Tadi udah saya setel ini teman-teman ya, di bagian ini, dan udah saya buka ya di sini. Sudah saya setel tadi. Tapi ternyata masih goyang, atau sebenarnya yang bikin goyang itu ya adalah banyak hal. Pertama bisa grease-nya atau gemuknya itu kering ya di bagian sampelkan contohnya ya. Oke. Yang bikin kaku ya di bagian komstir atau stang ini ya adalah grease itu mengering. Itu yang pertama. Kedua, di bagian pelor itu ya itu sudah berbekas teman-teman. Misalnya ini saya contohkan yang ini ya, ini. Jadi di bagian sini adalah pelor seperti ini ya, dari sini. Jadi di sini banyak grease atau gemuk ya di sini. Lalu pelor dan pasangannya seperti ini ya. Jadi kalau ini berbekas atau lecet di sini ya teman-teman, maka ini akan membuat motor itu kaku ya. Jadi mainnya seperti ini, tek 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 gitu ya. Nanti saya jelaskan setelah saya buka ya, biar lebih rinci. Jadi kalau kaku itu teman-teman, jadi motor itu kayak gimana ya, goyang gini dia. Itu namanya kaku ya. Jadi itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri komstir itu mau diganti atau mau diservis ya teman-teman ya. Jadi enggak semestinya harus diganti sebenarnya ya. Jadi harus kita bongkar dulu. Kalau memang karena ini saya rasa motor ini masih baru lah gitu ya, di kemungkinan untuk komstir yang akan rusak itu kecil ya teman-teman. Jadi kita buka aja dulu, ya teman-teman. Lalu saya jelaskan lebih rinci dan kita periksa apakah bisa hanya di servis, artinya pembersihan dan pemberian grease lagi, atau harus diganti. Oke teman-teman, sekarang kita buka dulu ya bagian konisnya. Oke teman-teman Oke Otomotif Channel, ini sudah kita buka ya. Untuk sok depannya kita lihat yang ini ya teman-teman. Yang ini sudah kita buka. Dan bagian yang ini ya teman-teman, lihat. Jadi bagian komstir yang di sini ya, tempat pemasangannya ini harus kita buka sekarang ya. Dan di sini saya menggunakan handmade ya kuncinya. Alatnya begitu adalah asok ya, seperti ini teman-teman. Asok yang kita belah. Dan ini kita gunakan nanti untuk membuka tempat pemasangan komstir ini ya. Saya contohkan aja teman-teman ya, seperti ini. Ini seperti ini, kita masukkan dari bawah ya. Ya teman-teman, seperti ini ya. Ya. Jadi ini teman-teman alatnya murah meriah, tanpa kita harus beli ya. Dan di bawah juga sama. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya. Sekarang kita bersihkan dan kita cek kenapa konis ini kaku ya. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Baik teman-teman, sekarang kita bersihkan ya. Yang ini menggunakan kuas. Ini bensin ya teman-teman, bensin. Ya. Kita lihat ya teman-teman di sini. Jadi kalau saya perhatikan di sini teman-teman ya,
ternyata ada goresan sedikit teman-teman. Tapi menurut saya ini nggak akan berpengaruh ya, karena goresan sedikit aja. Kita lihat di bagian shocknya ya, karena yang di bagian sini juga saya lihat nggak ada masalah teman-teman ya. Bagian yang ini kita lihat yang di bagian shocknya ya. Baik, untuk yang di bagian shock teman-teman, kita lihat di sini ternyata ada titik-titik lecetnya ya di sini teman-teman. Ini berpengaruh ke ponisnya, ke stang nanti. Padahal sedikit sekali ini ya, tapi kok terasa kaku sekali dia ini. Padahal untuk setelan ponisnya sudah sangat longgar ya. Ini bekasnya ini 1, 2 ya, di belakang 3, 4, sekitar 8 titik teman-teman. Tapi ternyata itu sangat berpengaruh ya. Berarti ini sekarang akan kita buka juga dan akan kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Nggak bisa hanya sekedar dikasih gemuk atau grease ya. Oke, kita buka dah teman-teman ya. Lalu kita ganti. Baik teman-teman, di sini ini yang sudah kita buka ya. Jadi tadi ini terpasang di bagian as konis ini ya. Maksud saya as shocknya ya, as segitiga ini terpasang di yang ini ya, terpasang di sini. Jadi ini kita buka karena kita menggunakan manual ya, manual. Jadi kita buka menggunakan as ini. Dengan cara kita getok ya dari bawah sini. Ya teman-teman. Ternyata setelah saya perhatikan ya, kita perhatikan baik-baik teman-teman, pelan-pelan ya. Nah, kita perhatikan dengan lebih teliti ya teman-teman. Ya, biar lebih jelas ya kok enggak. Ya ini. Ini teman-teman, ada titik-titik kecil ya. Ada titik-titik kecil di sini, seperti itu ya. Kelihatan ya. Saya ambilkan obeng biar lebih jelas. Nah, ini. Fokus. Oke. Intinya ada titik-titik kecil ya di bagian sini. Karena di sini dapat pemasangan pelor ya teman-teman. Dapat pemasangan pelor dan saling dihimpit seperti ini ya. Jadi ini yang bergerak seperti ini teman-teman. Tapi karena tempat dudukan pelor ini sudah lecet ya, jadi terasa kaku dia ponisnya atau stangnya ya teman-teman. Oke, jadi kalau terlalu longgar setelannya maka akan jedak-jeduk gitu, akan jeduk-jeduk di saat ketemu polisi tidur misalnya seperti itu, atau jalan yang jelek ya. Tapi kalau terlalu kencang juga akan kaku, begitu ya. Jadi kalau yang bagus ya ponisnya seperti ini ya, ini sudah kita siapkan teman-teman, seperti ini ya. Jadi kalau yang masih bagus itu tidak akan kaku teman-teman ya, ini walaupun agak kencang penyetelannya. Paling agak berat ya, kita gerakan stang itu agak berat tapi tidak kaku ya teman-teman ya. Ini yang udah kita siapkan ya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang ya. Jadi kalau proses pasangnya tinggal kita masukkan aja di sini, ini ya teman-teman. Oke, kita kasih grease sedikit ya di bagian pinggir sini biar di bagian sini ya, biar lebih cepat masuknya. Oke, seperti ini ya. Dan kita pasang juga di bagian sini ya, di leheran ini. Oke teman-teman, kita pasang dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang yang baru ya ini, dan di bagian leheran motor juga udah kita pasang ya. Sekarang kita akan melakukan pemberian grease ya, seperti ini. Jadi di sini secukupnya ya teman-teman, karena di pasangannya itu atau di leheran itu juga akan kita kasih grease. Oke, setelah
kita rasa cukup ya teman-teman untuk grease-nya ini, karena di bagian leherannya nanti juga kita kasih ya. Kita pasang pelornya. Begitu juga di bagian leheran nanti ya teman-teman. Kita kasih grease dan kita pasang pelornya ya, begitu. Seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Kita taruhkan satu persatu aja. Seperti ini teman-teman ya, hati-hati. Jadi tangan kita perlu kita taruhkan grease sedikit sebagai pelengket pelor-pelor ini ya. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman mau bongkar sendiri di rumah ya, hati-hati untuk pemasangan peloran ini, karena kalau seandainya jatuh dan teman-teman mengganti, adanya hilang 1 biji atau 2 biji ya, lalu teman-teman belikan yang lain, itu perlu diperhatikan ukurannya ya, karena kalau tidak pas nanti kondisi itu tidak akan bisa di setel ya, tidak akan bisa di setel teman-teman. Kalau nggak percaya, buktikan saja ya. Usahakan kondisi ini yang original ya teman-teman. Kenapa? Karena pembongkarannya sulit. Pembongkarannya sulit ya. Dan ini setelah semuanya kita pasang ya teman-teman. Dan di bagian leheran juga sudah kita pasang, baru kita pasang segitiga ini ya di motornya. Oke, kita lanjutkan dah ya teman-teman. Setelah terpasang semua ya teman-teman, di bagian konis bawah ini ya, seperti ini. Setelah terpasang semua ya seperti ini ya, lalu di atasnya juga ya seperti ini sudah kita pasang semua pelorannya. Jadi kita kasih grease di pasangan konisnya ya, seperti ini. Begitu juga dengan yang di bawah sini ya teman-teman. Di bawah sini sudah kita kasih grease juga ya. Lalu cara pasangnya ya kita taruh saja di atas peloran ini ya, seperti ini. Gitu. Oke teman-teman, maka otomatis pelor ini juga akan terlumasi oleh grease yang di atas konis ini ya. Maksud saya di konis yang atas. Oke teman-teman, jadi seperti ini, nggak perlu kita taruhkan grease di bagian sini ya, di atas pelor ini, karena sudah ada di bagian ini. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, sini ya. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja teman-teman ya. Tinggal kita pasang aja segitiga motor ini. Lalu kita pasang rodanya dan kita tes ya. Baik teman-teman, ini setelah kita pasang semua ya, rodanya sudah kita pasang, shocknya artinya segitiganya ya kita pasang. Dan cara menyetelnya ya teman-teman, mur yang bawah ini ya, mur yang bawah ini itu kita kencangkan dulu ya, sampai setang ini atau roda ini agak seret ya, maksud saya segitiganya ini agak seret ya. Kita kencangkan mur yang bawah ini dulu ya teman-teman ya, yang ini. Lalu setelah segitiga ini atau setangnya ya agak seret ya, atau rodanya sudah agak seret ke kiri dan ke kanan, baru kita kencangkan mur yang atas ya, mur yang atas ini ya. Setelah itu baru kita kembalikan yang ini untuk mengunci kuncian bautnya, murnya ya. Oke, sekarang kita pasang stangnya dan kita tes ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sekarang sudah kita pasang semua, tinggal kita tes ya, apakah stangnya masih kaku atau tidak ya. Kita tes pelan-pelan. Jadi untuk mengetes konis itu teman-teman nggak bisa ngebut ya, harus pelan. Jadi kalau dibawa santai, lalu stangnya enak, ringan, bisa dipegang sebelah, berarti itu menandakan konisnya sudah pas ya, komstirnya sudah pas setelannya. Oke, sekian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan yang belum subscribe silahkan
tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.